Surah Al-Baqarah, ayat 94. Katakanlah, jika negeri akhirat itu khusus untuk kamu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematian, jika kamu memang benar. Ayat 95. Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya, karena apa yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang aniaya. Seperti terbaca pada ayat-ayat yang lalu, orang-orang Yahudi berkata bahwa hanya beberapa hari mereka di neraka, dan bahwa surga diciptakan buat mereka, karena mereka adalah kinasih-kinasih Allah. Nah, ayat ini dikemukakan di sini untuk membantah hal tersebut, sehingga menyatu beberapa bantahan dalam satu kesempatan, walaupun persoalan yang dibantah tidak disinggung oleh beberapa ayat yang lalu. Demikian pendapat Al-Bikoi, dan beberapa mufasir lainnya, termasuk Sayyid Qutb. Thohir Ibnu Asyur, melihat ayat ini masih berkaitan erat dengan ayat yang lalu. Menurutnya, ucapan orang-orang Yahudi itu bahwa, kami hanya akan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, mengandung makna tersirat yaitu, bahwa keimanan mereka itu menjadikan mereka wajar memperoleh cinta Allah, dan dengan demikian kenikmatan ukhrawi wajar pula mereka peroleh. Ibnu Asyur mengatakan bahwa, ayat yang lalu baru membantah pernyataan bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka, sedang ayat ini memerintahkan Nabi untuk membantah kandungan yang tersirat dalam ucapan mereka itu. Betapapun berbeda-beda pandangan tentang hubungan ayat ini, yang jelas adalah bahwa, pintu gerbang memasuki akhirat adalah kematian. Kenikmatan ukhrawi tidak dapat dibandingkan dengan kenikmatan duniawi. Karena itu, dalam rangka membuktikan kebenaran ucapan mereka, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada mereka, jika kenikmatan di negeri akhirat itu kamu anggap khusus untuk kamu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematian. Karena, semakin percaya seseorang akan indah dan nikmatnya sesuatu, semakin ingin ia segera menemuinya, dan karena keinginan mati dapat menjadi bukti hubungan baik dengan Allah, jika kamu memang benar yakin, bahwa kenikmatan akhirat hanya buat kamu. Setelah hal tersebut disampaikan, ternyata tidak seorang pun yang bersedia. Memang, sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya, bahkan mereka ingin hidup di dunia selama-lamanya. Walau dalam bentuk kehidupan yang sederhana. Ini disebabkan karena apa yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri, yakni kezaliman dan dosa-dosa. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang aniaya. Keinginan adalah sesuatu yang terpendam di dalam hati. Karena itu, perintah berkeinginan di atas harus dipahami dalam arti, lakukan hal-hal yang menunjukkan secara pasti, bahwa mereka ingin. Ayat ini dapat juga menunjukkan bahwa, jangankan berbuat atau mengucapkan sesuatu yang menunjukkan keinginan mereka untuk mati, menghadirkan kematian dalam benak mereka serta membayangkannya pun tidak mereka inginkan. Kata "lan" yang dipakai ayat ini, digunakan untuk menafikan sesuatu untuk selama-lamanya. Allah yang mengetahui isi hati semua makhluk dan menyelami pikirannya masing-masing, menyampaikan secara pasti bahwa "lan", yakni sekali-kali mereka tidak akan menginginkan kematian itu selama-lamanya. Memang, semua orang ingin hidup lama, tetapi ada yang bersedia mengorbankan jiwanya untuk meraih sesuatu yang luhur di akhirat kelak. Perintah kepada mereka agar menginginkan kematian, tidak bertentangan dengan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi umat Islam untuk menginginkan kematian. Karena perintah ini berkaitan dengan pembuktian ucapan-ucapan mereka, sedang larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan keputusasaan menghadapi kesulitan hidup. Di sisi lain, keinginan untuk mengorbankan diri dan mati sebagai syahid, sama sekali tidak terlarang dalam agama. Bukankah Allah membeli dari orang-orang beriman jiwa dan harta mereka sebagaimana disebutkan dalam sekian banyak ayat? Ayat di atas dijadikan oleh sementara ulama, seperti oleh Ibnu Asyur dan Asy-Syakrawi, sebagai salah satu bukti kebenaran Al-Quran, sekaligus kebenaran pernyataan Allah menyangkut orang-orang Yahudi. Seandainya, ketika itu ada di antara mereka yang datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, 2-3 orang saja, dan berkata bahwa, tidak benar apa yang engkau katakan wahai Muhammad melalui Al-Quran, bahwa kami tidak bersedia mati. Sungguh kami bersedia dan mengharapkannya. Seandainya ada yang berucap demikian, maka pernyataan Al-Quran di atas, dapat dinilai tidak benar. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang berucap demikian. Begitulah, terbukti kebenaran firman-firman Allah. Sikap mereka yang ingin hidup selama mungkin itu, disebabkan karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Maksudnya, apa yang mereka lakukan selama ini, tidak menjadikan mereka wajar mendapat ganjaran pahala atau terhindar dari siksa, apalagi Allah Maha mengetahui orang-orang yang berlaku aniaya. Atau, bahwa tidak akan ada di antara mereka yang menginginkan kematian itu, disebabkan karena perbuatan-perbuatan buruk mereka, yang menjadikan mereka takut mati. Memang, seseorang merasa senang pindah ke kos atau rumah lain, jika ia mengetahui bahwa tempat yang akan dituju itu lebih nyaman dari tempatnya sekarang. Demikian juga sebaliknya, siapa yang menduga, bahwa tempat yang akan dituju itu buruk atau lebih buruk dari tempatnya sekarang, pastilah ia akan mempertahankan apa yang sedang dialaminya. Allah Maha mengetahui segala isi hati manusia, dan mengetahui orang-orang yang berlaku aniaya. Bukan hanya itu, wahai Muhammad dan umat Islam. Dengarkanlah ayat berikutnya.